Baik, langsung saja ya teman, kita masuk ke proses pertama. Tentunya kita harus menyiapkan jagung ya. Media jagung yang akan kita buat sebagai media bibit jamur tiram F2 ya. Untuk pemilihan jagung, ada yang bertanya di kolom komentar apakah bisa menggunakan jagung selain jagung kristal. Tentunya bisa ya teman, untuk semua jagung, yang penting tidak busuk. Oke, langkah pertama apabila kita sudah mencuci sampai bersih ya, tentunya kita harus membuang media jagung yang bolong-bolong yang mengambang. Dan apabila sudah kita cuci sampai benar-benar bersih dan airnya berwarna bening, tentu yang biasa saya lakukan yaitu menambahkan sedikit kapur kalsit ya. Jadi saya tambahkan sedikit kapur kalsit, itu sama saja dengan pembuatan dari media gabah ya. Jadi saya selalu merendamnya dengan kapur kalsit dengan lama waktu perendaman yaitu kurang lebih paling sebentar 24 jam ya. Jadi selama 1 hari 1 malam kita harus mendiamkan media tersebut direndam ya selama 24 jam. Ini bertujuan untuk memperlunak media tersebut. Dan apabila sudah kita rendam selama 24 jam minimalnya ya, tentu kita harus mencucinya kembali sampai benar-benar media ini bersih. Jangan sampai masih kotor kita langsung merebusnya, tidak boleh ya. Jadi harus sampai benar-benar bersih, dan gunakanlah jagung yang tidak busuk. Jangan menggunakan jagung yang busuk, apalagi yang sudah banyak bolongnya ya. Oke, langkah ketiga apabila sudah kita cuci dengan bersih, tentu kita harus merebusnya terlebih dahulu, kurang lebih selama 15 menit atau 20 menit proses perebusan ya teman. Saya menggunakan kayu bakar untuk mengirit, dan cirinya apabila perebusan sudah berhasil yaitu media jagungnya akan, jadi apabila sudah lunak dan sudah pecah sedikit ya, sudah sedikit pecah dan lunak, maka itu sudah bisa diangkat, sudah bisa kita angkat. Dan apabila sudah lunak dan sudah pecah sedikit ya, tentunya kita harus langsung mengangkatnya dan harus langsung kita mencucinya kembali ya. Jangan diamkan menunggu dingin, karena apabila kita diamkan menunggu dingin nanti kebanyakan air ya teman. Jadi banyak air yang akan masuk ke dalam media jagung tersebut, sehingga kurang bagus nantinya ya. Jadi kita harus langsung angkat, langsung kita cuci, jangan menunggu dingin. Ini yang biasa saya lakukan. Jadi walaupun masih panas, tentu harus langsung dicuci dengan bersih. Langsung masuk ke proses penirisan supaya tidak banyak mengandung air ya. Bagusnya dijemur ya teman, itu lebih bagus. Maaf untuk video cara memasukkan media bibitnya ke dalam kemasan, videonya hilang ya teman.
Jadi semoga saja teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktikkan sendiri ya, karena proses pemasukan bibit ke dalam kemasan tidak terlalu sulit menurut saya. Videonya hilang dan semoga teman-teman bisa memahami sendiri ya. Dan kemudian apabila sudah dikemas, masuk ke proses sterilisasi, saya biasa menggunakan waktu sekitar 4 jam dihitung apabila tutupnya sudah mengeras. Jadi itu sudah cukup ya, 4 jam. Tapi dihitung setelah tutupnya sudah mengeras, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari bibit F1 nya ya, mana yang akan kita turunkan. Tentu kita harus memilih bibit jamur tiram F1 sudah kita pilih ya untuk diturunkan, dan media bibit F2 ya sudah dingin, maka tinggal kita masukkan saja. Untuk proses sterilisasi harus bersih ya teman, baik itu tempat, alat inokulasi, serta kondisi yang berada di sekitar pembibitan ya, tentunya tempat. Jadi harus bersih. Kalau saya menggunakan kotak kaca ya, supaya meminimalisir tingkat kegagalan, karena ditakutkan ada bakteri yang berterbangan di atas atau di udara. Kalau kita menggunakan lampu spiritus di dalam kotak kaca yang bersih, insya Allah tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi ya. Dan apabila sudah kita berikan bibit, dan tentunya lampu spiritus harus tetap menyala ya, ini sangat penting sekali supaya tidak ada bakteri yang bisa masuk ke dalam kotak kaca atau ke tempat proses pembibitan, sehingga keberhasilannya pun insya Allah akan tinggi. Dan apabila sudah kita berikan bibit, maka tentu langkah selanjutnya kita harus memberikan kapas. Fungsi dari kapas ini yaitu untuk menyaring udara atau oksigen yang dibutuhkan oleh media bibit. Karena apabila kita tidak menggunakan kapas, langsung diikat saja dengan karet, maka bibit jamur tiram pun akan kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Begitu ya teman, fungsi daripada kapas. Dan alhamdulillah miselium sudah hampir setengahnya ya merambat ke seluruh media. Jadi ini baru setengahnya, tapi yang ini sepertinya kurang bagus ya. Ada yang bagus nih, yang satu lagi nanti saya akan perlihatkan. Nih, yang ini bagus sekali, bisa kita lihat. Alhamdulillah miselium sudah mulai menjalar. Media bibit dalam kemasan plastik biasanya akan lebih cepat ya teman. Perambatan miseliumnya itu akan sangat cepat sekali untuk memenuhi seluruh media apabila di kemasan plastik. Karena mungkin media bibit F1 nya sangat banyak
ya, jadi lumayan melebar posisinya sehingga akan mempercepat pertumbuhan miselium. Dan alhamdulillah semakin bertambahnya hari, maka miselium pun sudah semakin merambat. Ini posisinya tinggal sekitar hampir 90% ya. Jadi sedikit lagi full, dan kemungkinan ini tidak terjadi kontaminasi ya teman. Alhamdulillah. Proses pembuatan bibit jamur tiram F2, semoga untuk teman-teman yang baru pertama kali ingin membuat bibit jamur tiram F2, semoga video ini ada manfaatnya ya. Karena saya juga sama masih tahap belajar dan tidak akan putus untuk belajar ya, insya Allah. Alhamdulillah miselium sudah 95% ya, sudah hampir full. Jadi sedikit lagi, ini tinggal di ujung. Miseliumnya sudah hampir full, dan alhamdulillah nanti ini bisa diturunkan ke F3 ya, atau ke media backlog apabila sudah full. Dan alhamdulillah bisa kita lihat sudah full. Dengan seiringnya berjalannya waktu ya, media sudah full, media bibit jamur tiram F2 dari media jagung serta dalam kemasan plastik. Alhamdulillah tidak terjadi kontaminasi, dan insya Allah ini saya akan turunkan ke media F3 atau ke media tebar yang biasa disebut dengan backlog. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang membutuhkan. Karena saya juga tidak mengajari, ini hanya sebagai sharing dan hanya sebagai pembelajaran saja ya. Jadi saya tidak menggurui atau mengajari, ini hanya berbagi video saja. Jadi ini hanya berbagi video saja dengan teman-teman ya. Saya hanya membagikan cara pembuatan bibit jamur tiram yang saya lakukan. Semoga saja bermanfaat khusus untuk teman-teman dan khususnya untuk saya.